Menteri dari Partai Nasdem kembali berurusan dengan hukum. Sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate yang telah ditahan oleh Kejaksaan Agung untuk kasus dugaan korupsi proyek Menara BTS dan infrastruktur pendukung. Kini giliran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diperiksa oleh KPK untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, apa yang terjadi di dua kementerian itu sehingga menjadi incaran dari KPK ataupun Kejaksaan Agung pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada peneliti ICW yaitu ada Bang Kurnia Ramadana, kemudian juga ada pakar ekonomi dan politik yaitu ada Pak Didi J. Rahbini. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin ke Pak Didi J. Rahbini terlebih dahulu. Kita lihat ini ada dua menteri yang dari partai yang sama. Satu diurusi oleh Kejaksaan Agung, satu diurusi oleh KPK. Apa yang mungkin bisa kita lihat dari kedua menteri ini? Apakah ini ada unsur berkaitan politis atau memang ada penyalahgunaan wewenang di sana yang pure dilakukan oleh masing-masing menteri tersebut, Pak Didi? Mbak, secara garis besar dulu ya, kan belum ketahuan salahnya apa. Ya. Secara garis besar dalam tahun politik seperti ini, pertarungan politik ini halus ya, tapi sadis dan brutal ya, seperti empu gandreng lah sama Ken Arok ya. Dan halus seperti sihir hitam tapi mematikan. Nah, untuk kasus... Halo? Halo Pak Didi. Pak Didi masih tersambung bersama kami? Baik, kita ingin beralih dulu kalau begitu ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, masih tersambung Mas Kurnia? Halo Mas Kurnia. Halo Mas Kurnia Ramadana dari ICW, masih bersama kami? Halo Mas Kurnia, Pak Didi. Ya. Sambil menunggu kita. Halo, Mas Kurnia? Ya, Mas Kurnia bisa mendengar kami. Mas Kurnia, ini semua kan kita bertanya-tanya. Satulah yang diperiksa hari ini, Syahrul Yassin Limpo. Diperiksa oleh KPK, tapi kita belum tahu persis nih kasusnya apa. Nah, dari ICW sendiri mungkin punya catatan khusus nggak? Sebenarnya kasus detailnya itu apa sih? Kalau Johnny G. Plate jelas kasus BTS di situ. Nah, kalau untuk Syahrul Yassin Limpo ini bagaimana? Ada informasi didapatkan tidak oleh ICW? Ya, yang pertama, kalau kita merujuk pada sejumlah pemberitaan yang ramai setidak-tidaknya 3-4 hari ke belakang, ada 2 indikasi tindak pidana korupsi yang sepertinya diduga dilakukan oleh pejabat tinggi Kementerian Pertanian. Yang pertama, ada penyalahgunaan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, ada indikasi pemberian dana kepada pejabat tinggi di Kementerian Pertanian yang disinyalir adalah Pak Menteri Pertanian terkait dengan penempatan jabatan pihak-pihak atau pegawai di Kementerian Pertanian. Kalau merujuk pada 2 indikasi peristiwa pidana itu, maka berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terduga pelaku yaitu Pak Menteri Pertanian dapat dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan gratifikasi. Namun memang benar apa yang disampaikan oleh PLT juru bicara penindakan KPK, karena memang perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum begitu terang benderang peristiwa pidananya. Dan dalam fase penyelidikan pun belum ada upaya paksa. Kalau kita mendengar dari pemberitaan per hari ini, ternyata Pak Yassin sudah dipanggil 3 kali. Kalau naik sudah pada tahap penyidikan, maka ada upaya paksa di sana. Misalnya, agar tidak berpergian ke luar negeri, dapat dilakukan pencegahan. Bisa juga melakukan penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Tentu karena ini, dari aspek hukum, kita mendorong agar KPK serius, akuntabel, dan transparan. Namun dalam aspek lain yang tidak bisa dilepaskan, karena ini jelas tahun politik, tentu kita mendorong KPK tetap profesional dan independen. Upaya penanganan perkara korupsi ini, kami berharap tetap berpijak pada 2 alat bukti atau bukti permulaan yang cukup. Jangan sampai ada order-order pihak tertentu yang mempengaruhi independensi penegakan hukum di KPK.
Baik. Itu yang tadi kita sedang coba bicarakan dengan Pak Didik Rahbani yang tadi sempat terputus. Pak Didik, tadi mohon maaf terputus. Tadi Anda sedang mengomentari apakah ini memang terkait dengan politis atau memang ada kesenangan hukum di sana? Koreksi dulu. Bukan Didik Rahbani, Didik Rahbini. Baik, mohon maaf. Pak Didik Rahbini, silakan. Ya. Oke, saya memberikan komentar ya bahwa materi hukum, saya kira hukum yang menjalankan ya. Tapi hukum itu tidak berdiri di ruang yang kosong ya. Saya melihat secara ekonomi politik ini pertarungan politik yang semakin lama semakin kelihatan gayanya itu gaya Empu Gandring dan Ken Arok ya. Ini sadis dan brutal ya. Dan halus ya, seperti sihir ilmu hitam tapi mematikan ya. Nanti kita lihat juga kan di publik kan tahu ya, seperti kasus Plate ya, itu kan terkait dengan perusahaan Hapsoro, tapi yang ditangkap sekarang adalah cuma direkturnya. 18 triliun itu tidak pada level direktur, itu level tingkat tinggi. Ya, sehingga most likely ada indikasi itu terkait politik. Ya, jumlah proyek 18 triliun itu tidak main-main. Kalau yang ditangkap hanya manajer dan direktur, berarti dia tebang pilih ya. Nah, bagi politisi ya, karena sekarang ini ada ratusan sejak bertahun-tahun yang lalu bupati wali kota ditangkap, memang korupsi itu meluas di tempat kita. Kalau mau bermain politik ya, menteri seperti Plate atau Yassin Limpo, ya dia harus tidak boleh ada kelemahan-kelemahan yang bisa dicokok oleh lawan ya secara hukum ya. Tapi ya ini satu problem ya, kalau hukum itu dipakai untuk politik maka ini menjadi tidak beradab ya. Kan ada prinsip hukum, lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, mencari-cari kesalahan itu dalam diskursus publik kan kelihatan ya. Dan juga legitimasi lembaga hukum sekarang kan sudah turun ya. Tidak hanya itu, politik sekarang mengkooptasi semua, DPR dikooptasi ya. Sehingga nggak ada check and balance ya. Pak Didi. Begitu juga hukum ya. Itu kalau tidak ada perlawanan dari Ibu Megawati soal 3 periode itu akan terus. Begitu juga terbuka jadi tertutup. Kalau tidak ada perlawanan, nggak ada Denny Indrayana akan terus. Jadi kontrol publik dan media ini sangat-sangat penting. Jadi ini bau politiknya sangat keras ya. Dan demokrasi ini wajahnya modern, tetapi isinya brutal seperti sabung ayam. Kalau sabung ayam itu kan yang kalah harus mati disembelih. Tapi kalau di negara demokrasi, wakil presiden yang kalah itu bisa jadi tokoh dunia, punya gerakan lingkungan dan seterusnya. Jadi tidak harus mematikan lawan. Ini politik mematikan lawan dan ada indikasi hukum dipakai sebagai alat politik. Oke, ya, Pak Didi, ini tidak main-main ini. Analisis Pak Didi mengatakan hukum dipakai untuk unsur politik, ini setajam Kris Empu Gandring. Tapi apa mungkin data yang punya Pak Didi? Bahasanya, Pak Didi punya. Nanti ada indikasi, tapi apa data untuk sebagai alat politik ya? Nah, kalau indikasi itu nanti kita riset, mencari bukti-bukti hal-hal di masa lalu yang terlihat dan bukti-bukti lain. Buktinya check and balance tidak ada, dikooptasi ya. DPR dikooptasi, hukum ada indikasi dikooptasi. Baik, apa yang kemudian menguatkan indikasi tersebut nanti dijelaskan Pak Didi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.